Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya One Piece episode 1000 udah rilis dan pastinya hype buat episode ini tuh udah ditunggu sama seluruh fans One Piece. Makanya gak aneh kalau episode 1000 ini sampai trending. But sebelum kita masuk ke breakdownnya, Mr. K mau ngingetin dulu nih, buat yang belum nonton atau bingung mau nonton episode 1000 di mana, bisa gaskan langsung aja ke situs streaming kesayangan iQIYI. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini guys. So tanpa banyak basa-basi gak jelas lagi, kita langsung aja breakdown One Piece episode 1000. Let's go! One Piece episode 1000 bagi Mr. K sendiri ngasih rasa nostalgia yang sangat hebat. Mulai dari opening yang dibuat mirip sama opening di episode satunya One Piece, ya semacam remake gitu ya, tapi versi sekarangnya. Dan pas denger backsoundnya We Are, wuss, seketika merinding re. Soalnya buat orang yang udah lama banget ngikutin One Piece seperti Mr. K gitu ya, ngelihat One Piece bisa sampai episode 1000 tuh kayaknya gak kepikiran banget. Makanya pas ngelihat openingnya aja rasa nostalgia kayak baru pertama kali nonton One Piece tuh langsung keinget-inget. Belum lagi pencapaian bisa sampai ke episode 1000 aja kayaknya udah susah banget buat diikutin anime-anime zaman now. Soalnya kalau sekarang kan udah fokusnya ke rilisan tiap season. Makanya episode 1000 ini tuh pastinya berkesan banget baik buat kita para fans One Piece atau buat Oda Sensei dan pihak Toei Animation. Bener-bener sebuah memori yang gak bakal bisa dilupain dah. Oke, fokus lagi ke episode 1000 yang diambil dari sisa manga chapter 989 dan sedikit bagian awal dari momen yang tersisa di chapter 989. Namun meski begitu, adaptasi ke versi animenya udah gak perlu diraguin lagi dah. Mulai dari efek, terus tadi kita udah bahas opening sama tambahan-tambahan momen buat episode 1000, kayaknya emang udah dipersiapkan dengan sangat mateng. Makanya hasilnya juga sangat gak ngecewain. Dari awal animenya dimulai aja kita langsung bisa ngerasain perbedaannya. Dimana kalau di versi manganya, setelah momen Big Mom yang ngeglinding gara-gara Nico Robin, harusnya momen pun langsung pindah ke lantai pertunjukan ngeliatin Franky. Tapi kalau di versi animenya kita dikasih sedikit tambahan yang sangat menarik, di mana Marco dan Perospero yang emang di versi animenya secara konsisten dikasih tambahan momen setelah dikasih tahu kalau mereka memutuskan untuk gak saling bertarung. Di episode kali ini juga lagi-lagi momen Marco dan Perospero kembali dilihatin lagi bersama. Wah, selain momen mereka berdua juga, momen setelahnya yang ngasih lihat Sasaki merupakan momen yang ada di chapter 990. Di versi animenya, momen Sasaki ini juga lebih ngejelasin ke kita gimana caranya Sasaki bisa lolos. Padahal dia udah diborgol sama pihak aliansi samurai, terus hampir mati gara-gara serangan dari Big Mom. Selain itu hubungan antara Kyoshiro dengan Sasaki sendiri ya, kayaknya emang bener-bener deket. Soalnya Sasaki aja kayaknya gak terima dan gak nyangka kalau dirinya bakal dikhianatin oleh Denjiro. Next, momen pun berpindah ngeliatin pertarungan antara pasukan Jack dan suku Ming yang lagi bertarung di atas tengkorak Onigashima. Momen itu juga merupakan momen yang diambil dari chapter 990 dan karena episode sekarang bisa disebut episode spesial, makanya setiap pertarungan yang ada di episode kali ini guys bakalan sangat enak untuk dinikmati karena tambahan efek dan warna yang digunakan di episode kayak gini ya udah pasti sangat manjain mata. Misalnya aja kayak momen Nekomamushi dan Inuarashi yang berubah ke wujud sulongnya. Momen itu pastinya lebih enak dinikmatin di versi animenya karena tambahan efek dan visual saat berubah yang mungkin gak terlalu bisa dibayangin waktu baca manganya. Belum lagi kalau setiap pertarungan di versi animenya pasti lebih dipanjangin. Makanya kalau udah lihat momen efek di versi manganya ya, mending nonton juga versi animenya. Lanjut, setelah ngasih sedikit gambaran dari pertarungan di atas tengkorak Onigashima, momen pun baru pindah ke lantai pertunjukan, di mana sama seperti versi manganya, kita dikasih lihat momen Luffy yang mencoba pergi ke atap Onigashima lewat lubang kecil yang dibuat oleh Kaido. Momen ini emang gak terlalu jauh berbeda sama versi manganya, mulai dari Luffy yang akhirnya bertemu sama Zoro, terus Zoro baru megang kaki Luffy dan mereka awalnya ngira bisa sampai ke atas atap, namun akhirnya bisa dihentiin sama Queen yang berubah ke mode Zoan-nya, hingga momen King yang terbang dari lubang kecil di atap itu juga ada di versi anime. Mungkin yang agak sedikit berbeda kalau di versi animenya ya, setelah Queen menangkap Luffy dan Zoro dengan mulutnya, di versi anime kita bisa tahu dengan jelas kalau Queen ngarahin mereka berdua ke arah Jaki. Tapi untungnya Luffy dan Zoro masih bisa nyerang Numbers Jaki sehingga mereka berdua gak masuk lagi ke mulut seseorang. Terus baru dah selesai momen itu kita diliatin momen Franky yang datang dan manggil Usopp dan Chopper buat ngegabungin Brachio Tank yang mereka naikin. Momen itu pastinya kalau di versi animenya dibuat lebih panjang buat ngeliatin bagaimana penggabungan Franky Shogun. Di momen itu juga ada tambahan detail menarik yang ngeliatin Usopp dan Chopper yang diterbangkan dari Brachio Tank dan keluar dengan parasut. Soalnya Franky sendiri bilang kalau robot buatannya cuma bisa dikemudiin satu orang. Terus baru dah kalau di versi animenya setelah Franky berada di dalam Franky Shogun,
Dia ngalahin Jackie pakai Frankie Cannon. Momen ini kalau di versi manganya nggak terlalu dijelasin, soalnya kita tiba-tiba tahu ya kalau Numbers Jackie udah kalah. Lanjut, yang paling berbeda dan cukup epic sekaligus nostalgia ada di momen selanjutnya. Setelah momen Sanji yang keluar dari runtuhan batu gara-gara kena serangan King sebelumnya, di momen selanjutnya kita dikasih lihat para aliansi samurai yang sempat ketakutan karena ngelihat jumlah pasukan Kaido yang nggak ada habisnya. Namun di situ saat para samurai mungkin berpikir kalau mereka gak bisa menang, tiba-tiba Our Bakasencho maju dan menyerang beberapa pasukan Kaido. Momen itu juga ditambah dengan efek visual warna yang khas buat setiap karakternya. Kayak Luffy yang dikasih efek warna merah atau Zoro yang dikasih efek warna hijau. Momen itu cukup bikin nostalgia karena dibungkus sama beberapa flashback penting dari perjalanan masing-masing kru topi jerami. Mulai dari Luffy, Zoro, Usopp, Chopper, Robin, Brook, Nami, Sanji, Jinbe, dan terakhir Frankie. Momen itu sekaligus dipakai buat ngenalin lagi setiap kru dari topi jerami sambil ngasih lihat bounty dari masing-masing anggota sekarang. Setelah momen itu kita baru diliatin momen kakek Hyo yang tiba-tiba tertawa, dan di situ semua samurai merasa kalau mereka mendapatkan kembali semangat bertarungnya, dan gara-gara ngelihat para kru topi jerami, mereka semua yakin kalau bisa memenangi peperangan ini. Barulah abis momen itu kita akhirnya kembali diliatin para kru topi jerami yang berkumpul bersama. Nah, yang bikin merinding di momen ini ya adalah waktu satu persatu kru topi jerami datang sambil ngomong sesuatu. Apalagi pas ngedenger Jinbe manggil Luffy Kapten, lengkap udah momen berkumpulnya kembali kru topi jerami. Ya, episode 1000 ini harus Mr. K akui sebagai salah satu episode yang punya ending terbaik. Penggabungan animasi kelas atas dengan tambahan efek visual warna dicampur sama animasi versi dulu yang memperlihatkan beberapa momen penting yang udah dilalui kelompok bajak laut kesukaan kita ini, semuanya terkonsep dengan sangat rapi plus ditambah backsound khas One Piece yang ngebuat kita pasti merinding waktu nonton ending episode kali ini guys. Apalagi di akhir ada ucapan thanks yang semakin ngebuat terharu karena emang udah sensei maupun pihak Toei Animation pastinya emang bener-bener ingin berterima kasih kepada semua orang yang udah ngedukung serialnya dari awal hingga akhirnya bisa mencapai episode 1000. Tapi kita juga sebagai penggemar harus memberikan terima kasih kepada Oda Sensei yang udah ngasih serial yang selalu menemani sekaligus menghibur kita semua. Apalagi buat pihak animasinya guys, meski Toei Animation bukan studio animasi yang terkenal punya grafik kelas atas dan mungkin terkadang kurang konsistensi, tapi Toei Animation pasti akan terus mengadaptasi One Piece sampai serial ini nantinya tamat. So, kita pun harus bersyukur karena One Piece berada di tangan Toei Animation dan kita wajib kasih apresiasi setinggi-tingginya. Oke, gitu aja dah buat breakdown One Piece episode 1000-nya. So, see you again next time. Adios di Karamilo, stay safe everyone, salam anime.